Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Qastalani, Al-Imam Al-Aini, dan ulama-ulama hadis lainnya. Nah, ini masa-masa disebut Jilul Fiqhi Al-Mu'tamad. Jadi isi hadis itu mereka jelaskan maksudnya. Jadi yang awal hanya sekedar mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Generasi kedua mereka kumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi ketiga sudah terkumpul itu hadis, dijelaskan, diseleksi lagi. Muncullah ilmu-ilmu mustalahul hadis, ilmu-ilmu syuruhul hadis yang menjelaskan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tercatat di dalam sejarah mulai dikodifikasi hadis-hadis Nabi itu di masa khilafah Umar ibn Abdul Aziz. Beliau memimpin hanya 2 tahun, menjabat sebagai khalifah tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Lahir sekitar tahun 60 atau 61 Hijriah. Wafat 101 Hijriah. Di masa beliau lah ini, beliau punya perhatian terhadap hadis Nabi. Beliau menulis surat kepada gubernur-gubernur dan para ulama, terutama Abu Bakar ibn Hazm al-Ansari yang waktu itu menjadi amir di kota Madinah, dan juga ulama-ulama yang ada di Kufah seperti Ibnu Abi Syaibah, dan juga Imam Az-Zuhri, Imam Auza'i, Imam Malik bin Anas. Secara umum mereka mendapatkan perintah secara resmi dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz untuk mengkodifikasi hadis-hadis Rasul SAW yang pada waktu itu belum dibukukan. Kenapa beliau memerintahkan hal tersebut? Karena ada muncul rasa khawatir. Kalau tidak dibukukan hadis Nabi, dikhawatirkan para penghafal hadis itu ketika meninggal dunia, maka hadis-hadis Nabi juga akan hilang. Dan ini Imam Bukhari membuat satu bab khusus di dalam kitab Sahih Al-Bukhari terkait masalah tersebut. Ditulislah surat, kurang lebih isi suratnya, unzur makana min hadisi Rasulillah. Tolong kalian perhatikan terkait hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uktubhu. Kalau kalian memiliki hadis Nabi, uktubhu, tulislah. Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Karena saya punya kekhawatiran ilmu ini akan punah dan ulama-ulama yang menghafal hadis itu akan meninggal dunia, hadis juga ikut hilang. Inilah salah satu bentuk instruksi dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz untuk mulailah mengkodifikasi, atau dalam bahasa agama, bahasa hadis disebut dengan tadwin, menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tokoh yang menghimpun pada waktu itu bahkan dikatakan sebagai ulama hadis pertama yang mengkodifikasi, mengumpulkan hadis-hadis Nabi di dalam satu kitab. Orang pertama adalah Shihabuddin Az-Zuhri. Kalau kita baca kitab Alfiyahnya Imam As-Suyuti fi ulumil hadis, tentang masalah ilmu-ilmu hadis, beliau Imam Suyuti menyempurnakan Alfiyahnya Al-Iraqi yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Di situ dikatakan awalu jami'il hadisi wal athar Ibnu Shihabin amiran lahu Umar. Awalu jami'il hadisi wal athar, orang pertama yang mengumpulkan hadis Nabi dan riwayat-riwayat
yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibnu Syihabin, yaitu Ibnu Syihab diperintahkan oleh Umar yang dimaksud di sini Al-Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Al-Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis yang lahir tahun 213 Hijriah mengatakan kitab yang dikodifikasi oleh Syihabuddin Az-Zuhri, Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, mafqud, sudah dikodifikasi, hilang, jadi tidak sampai kepada kita, hilang. Abu Bakar bin Hazm yang ada di Madinah juga mengumpulkan, mengkodifikasi hadis Nabi, sudah jadi satu kitab, mafqud, juga hilang. Di Kufah juga dikodifikasi hadis Nabi oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Kemudian sebagian ulama mengatakan ini masih ada, sebagian lain mengatakan enggak, yang ada saat ini kitab yang dinisbatkan kepada Abu Bakar ibn Abi Syaibah itu hanya dinisbatkan kepada beliau, tapi yang aslinya itu sudah hilang juga. Muncul ulama yang belajar juga kepada Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, yaitu gurunya Imam Syafi'i, Al-Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Beliau menghabiskan waktu kurang lebih 40 sanatan fi tadwinil hadis, 40 tahun dihabiskan waktunya untuk menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait masalah hukum. Dinamakan kitab tersebut kitab Al-Muwatta. Imam Malik mengatakan sunnaftu hadzal kitab thumma aradtuhu ala 70 faqiha min fuqaha'il Madinah fakulluhum wata'uni ay wafaquni fasammaituhu Al-Muwatta. Saya menghimpun kitab ini kurang lebih 40 tahun. Setelah sudah terhimpun hadis-hadis Nabi di dalam kitab tersebut, saya presentasikan di hadapan 70 ahli fikih yang ada di kota Madinah. Kemudian mereka semua menyepakati hadis-hadis yang saya kumpulkan di dalam kitab tersebut, maka saya namakan kitab tersebut dengan kitab Al-Muwatta, kitab yang disepakati. Kitab Al-Muwatta bukan hanya milik Imam Malik, ulama sebelumnya juga banyak menulis kitab Al-Muwatta. Ibnu Dzi'bah menulis kitab Al-Muwatta juga. Bahkan ditulis oleh ulama Mesir kitab berjudul Al-Muwatta'at, yaitu kumpulan kitab-kitab Al-Muwatta. Dan di situ cukup banyak ulama yang menulis kitab-kitab yang diberikan judul Al-Muwatta. Karena yang tadi hilang, kitab milik Syihabuddin Az-Zuhri, Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri kitabnya mafqud, hilang. Kemudian kitabnya Abu Bakar bin Hazm juga hilang. Ini dinyatakan oleh Ibnu Qutaibah. Yang masih eksis kitab Al-Muwatta, sampai sekarang masih ada. Karena kitabnya masih eksis, masih ada, maka populer di kalangan para muhadditsin bahwa kitab hadis yang pertama dihimpun adalah kitab Al-Muwatta. Padahal kalau berdasarkan sejarah, kitabnya yang dihimpun yang pertama kali kitab hadis adalah Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Cuma masalahnya mafqud, hilang. Sehingga ulama memasukkan yang masih eksis ini Al-Muwatta lah yang pertama kali dihimpun hadis-hadis Nabi di dalam sebuah kitab dan masih bertahan sampai saat ini. Ya, riwayatnya yang populer dari Yahya, riwayat muridnya Imam Malik namanya Yahya. Ada yang namanya Yahya Al-Qattan, ada namanya Yahya bin Sa'id. Nah, yang bertahan riwayat kitab Al-Muwatta dari muridnya ini. Yang selebihnya punah. Kalaupun ada masih dipertanyakan keasliannya.
Nah, kurang lebih ada 5.000 hadis dalam kitab itu. Ada 5.000 hadis. Nah, dan saya punya kitabnya, kitab Al-Muwatta itu saya punya kitabnya. Kemudian para periwayatnya itu dijelaskan, Rijalul Muwatta dijelaskan oleh Imam As-Suyuti. Nah, ini berkaitan dengan Al-Imam Az-Zuhri. Jadi jasanya sangat besar. Walaupun Imam Malik yang dikenal sebagai pengumpul hadis atau penghimpun hadis pertama, bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i, ma ba'da kitabillahi asah minal muwatta. Itu fatwa dari Imam Syafi'i. Tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran seperti kitab Al-Muwatta. Tapi kita kenal bahwa yang lebih sahih itu Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari. Kenapa fatwa itu keluar menyatakan bahwa Al-Muwatta itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, bukannya Sahihul Bukhari? Ya karena pada waktu itu kitab Sahihul Bukhari belum ada. Generasinya Imam Bukhari itu belakangan. Imam Bukhari bahkan belum lahir ketika kitab Al-Muwatta itu sudah ada, belum lahir. Karena Imam Bukhari lahir tahun 194. Lahir 194 Hijriah. Imam Malik lahir 93 Hijriah. Wafat 179 Hijriah. Sudah lahir tapi masih anak-anak. Tidak ketemu Imam Malik. Lahir tapi masih anak-anak. Oleh sebab itu di dalam kitab Sahihul Bukhari kita dapati Imam Bukhari ini banyak mendapatkan hadis dari murid-muridnya Imam Malik. Bahkan hadis-hadis yang ada di kitab Al-Muwatta diulas kembali oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari, karena riwayat yang beliau dapat kebanyakan dari murid-muridnya Imam Malik bin Anas, seperti Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Yusuf, ya, kemudian juga Al-Imam Abu Zinad termasuk daripada satu tabaqat dengan Imam Malik, belajar kepada Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Nah, itu. Jadi kitabnya itu belum ada, kitab Sahih Bukhari. Kalau ada mungkin Imam Syafi'i akan mengatakan bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Ya, cuma zaman waktu itu Imam Bukhari masih anak-anak. Kitabnya belum ditulis oleh beliau. Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, beliau ini nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Syihab Al-Quraisy, terkenal dengan nama Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Maliki bahkan menyebutkan di dalam kitab Al-Manhalul Latif bahwa awwalu man dawwana al-hadith, atau awwalu man sannafa kitab al-hadith atau ilma al-hadith riwayah, orang pertama yang mengkodifikasi kitab hadis atau orang pertama yang mempopulerkan ilmu riwayat hadis, yaitu Syihabuddin Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Syihab Az-Zuhri. Lahir di kota Madinah pada tahun 50 Hijriah. Wafat antara perbatasan Hijaz dan Palestina pada tahun 124 Hijriah. Beliau disanjung oleh Imam Az-Zahabi yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Imam Zahabi mengatakan ketika membahas biografinya Imam Syihab bin Az-Zuhri, al-imamu al-alamu al-hafidhu fi zamanih
Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri seorang imam yang berilmu, Al-Hafiz fi zamanih, penghafal hadis yang unggul di zamannya. Kalau digelari Al-Hafiz itu, Imam Zahabi membuat kitab khusus berjudul Tadhkiratul Huffaz, biografi para penghafal hadis. Di situ dikatakan jika diberikan gelar Al-Hafiz, kalau terminologinya ditarik di Indonesia, hafal Al-Quran, Hafiz Al-Quran. Tapi terminologi di kalangan para muhaddithun, hafal Al-Quran plus juga hafal 100.000 hadis minimalnya. 100.000 hadis, isi hadisnya dan juga sanadnya, para rawinya dihafal. Man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Az-Zuhri masuk ke dalam golongan tersebut. Beliau termasuk tabi'in, belajar ke banyak sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, beliau belajar, seperti Anas bin Malik juga beliau belajar, dan beberapa sahabat lainnya beliau bertemu masanya, belajar kepada mereka. Kemudian belajar juga kepada tabi'in kibar, para tabi'in senior. Di antara guru utama beliau yang beliau lama belajar kepada tabi'in senior itu Sa'id ibn Musayyib. Beliau katakan, jalastu ma'a Sa'id ibn Musayyib thamaniya sanawat. Saya duduk belajar kepada Sa'id ibn Musayyib, salah satu tokoh tabi'in yang alim, yang faqih, yang ada di kota Madinah. Solat berjamaah di Masjid Nabi selama 40 tahun tidak pernah terlambat takbiratul ihram. Sa'id ibn Musayyib belajar kepada beliau selama 8 tahun. Tamassu rukbati rukbatahu. Saya duduk belajar kepada beliau, lutut saya menyentuh lututnya. Artinya talaki secara langsung selama 8 tahun. Kemudian saya belajar juga kepada para fuqaha yang ada di kota Madinah dari tobakatnya para tabi'in senior. Belajar di situ sampai akhirnya beliau menjadi salah satu tokoh ulama yang sangat alim. Abu Zinad mengatakan kelebihan daripada guru kami, Abu Zinad ini sanad hadis yang dianggap termasuk riwayat hadis yang valid jika diriwayatkan oleh Abu Zinad, karena dia akan bersambung kepada Al-A'raj. Kalau kita membaca sanad hadis yang ada di kitab Sahih Al-Bukhari, sanad mereka masuk di situ. Imam Bukhari mendapatkan hadis dari Qutaibah bin Sa'id, atau mendapatkan hadis dari Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf mendapatkan hadis dari Imam Malik. Imam Malik mendapatkan hadis dari Abu Zinad. Abu Zinad mendapatkan hadis dari Al-A'raj. Al-A'raj mendapatkan hadis ini dari Abi Hurairah. Abi Hurairah mendapatkan dari Nabi Muhammad. Begitu juga yang lainnya. Lewat Nafi' juga demikian. Nanti jalurnya sampai kepada Ibnu Umar dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Zinad mengatakan, kelebihan guru kami Syihab bin Az-Zuhri, kemana-mana bawa buku dan pena. Apapun obrolan yang di situ ada faedah dicatat. Ini datang dari ulama ke ulama dicatat. Padahal beliau ini terkenal punya quwwatul hifz, punya kekuatan hafalan di atas rata-rata, tapi tetap masih mencatat. Ya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ma hufiza farra wa ma kutiba karra. Sesuatu yang dihafal bisa hilang, tapi sesuatu yang tulis dia akan abadi. Nah, mungkin konsep itu yang digunakan oleh Al-Imam Syihab bin Az-Zuhri. Bahkan dulu waktu kami belajar, salah satu guru kami, seorang kiai, beliau menyatakan bahwa
sehingga beliau mampu menghafal Al-Quran 30 juz hanya dalam waktu 7 hari. Kalau sekarang berapa? 2 tahun, 3 tahun. Beliau 7 hari selesai hafal Al-Quran 30 juz. Bahkan diakui oleh Imam Malik. Imam Malik, guru kami ceritakan lewat lisan ya, tapi referensi kitabnya saya belum temukan, tapi dapat lewat lisan. Imam Malik itu, Imam Malik bin Anas, kalau menghafal hadis distorkan langsung kepada Syihab bin Az-Zuhri 30 hadis. Satu hari itu distorkan kepada Imam Syihab bin Az-Zuhri, dan itu hanya sekali dengar. Jadi di majlis Al-Imam Syihab bin Az-Zuhri meriwayatkan hadis Nabi. Biasanya beliau riwayatkan hadis pertama, kedua, ketiga sampai 30. Selesai itu Imam Malik hadir di situ tanpa mencatat, hanya mendengar. Sekali mendengar, dipanggil Imam Malik, store hadis yang tadi saya sampaikan, kurang lebih 30 hadis. Imam Malik store hadis pertama lolos, hadis kedua lolos, hadis ketiga lolos, hadis keempat lolos, hadis kelima lolos, sampai hadis ke-20 lolos. Ternyata 25 mulai terbata-bata. 25 dari 20 itu lancar. Ka qiraati surat Al-Fatihah, seperti membaca surat Al-Fatihah, saking lancarnya hafalan itu. Tapi ketika sudah 5 bagian akhir mulai terbata-bata. Sampai di hadis yang terakhir 30 lupa. Lupa satu hadis. Ketika lupa, Imam Syihab bin Az-Zuhri marah kepada Imam Malik. Hafalanmu tidak kuat, kau harus banyak istighfar. Ini karena sebab dosa, kamu tidak bisa menghafal hadis Nabi. 30 hadis sekali dengar, kurang satu dibilang istighfar, banyak dosa. Kita sekali dengar satu pun gak hafal. Itu gambaran bagaimana hebatnya ulama kita terdahulu di dalam masalah hafalan. Nah, Imam Syafi'i terkenal juga sebagai salah satu tokoh ulama yang sangat cepat di dalam menghafal dan sangat kuat hafalannya. Bahkan dikatakan di dalam manaqib beliau yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, Manaqib Al-Imam Syafi'i, juga ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Imam Syafi'i kalau menghafal, lembaran sebelahnya ditutup agar beliau tidak melihat di lembaran yang sebelah. Kalau dilihat terekam di dalam otaknya, jadi ditutup sekali baca. Satu ketika hafalannya agak melambat, agak mengurang, maka dilaporkan hal ini kepada gurunya Imam Waqi' ibn al-Jarrah. Syakautu ila Waqi' su'al hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yahda li qalbi 'asi. Saya adukan masalah hafalan saya yang mulai melambat kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' mengatakan, memberikan satu bimbingan kepada saya, tinggalkan maksiat, karena ilmu ini cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang bermaksiat. Itu